PT Global Narutama Sakti atau biasa disebut GLONASS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan konsultan perencanaan yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. GLONASS dirintis sejak tahun 2012 dengan berawal dari kelompok studi pemetaan. Hingga saat ini, GLONASS memiliki lebih dari 120 klien swasta dan BUMN, lebih dari 430 proyek yang sudah dijalani, serta terafiliasi dengan lebih dari 30 tenaga ahli. GLONASS terus mengembangkan usahanya dengan memberikan solusi inovatif bersama tim ahli yang handal. Produk jasa yang diberikan oleh GLONASS yaitu jasa survei pemetaan, pembuatan aplikasi dan sistem informasi, inspeksi dan audit, perencanaan arsitektur, perencanaan rekayasa, perencanaan penataan ruang, konstruksi bangunan dan gedung, sertifikasi kelaikan fungsi, dan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. Dengan banyaknya produk yang dimiliki oleh GLONASS, serta sumber daya yang dimiliki selama ini, kami melihat adanya peluang untuk membantu GLONASS dalam mengelola portofolio produknya. Sehingga, dengan program Emerson ini, diharapkan dapat membantu GLONASS untuk menentukan langkah strategis ke depan dalam menghadapi persaingan usaha. Jadi, GLONASS sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, terutama di konsultan perencanaan, dan core bisnis kita ada di survei pemetaan, kemudian ada di engineering design, dan kita mengembangkan juga untuk eskalasi bisnis di sertifikat layak fungsi, kemudian yang terbaru sekarang ada di sertifikasi kompetensi kerja. Kita menyiasati pesaing dari perusahaan lain yang notabene sudah berdiri established sejak lama gitu ya, dan kita memang sengaja untuk berdampingan gitu ya. Nah, dulu sempat saya analogikan kalau kita di lautan tidak perlu menjadi ikan paus, tapi cukup jadi ikan remora. Nah, jadi ikan remora ini hanya berdampingan dengan ikan paus sehingga predator yang lain tidak memakan dari ikan remora, kan gitu ya analoginya. Dengan permasalahan yang dihadapi oleh GLONASS, terutama dalam mengelola produk portofolionya, maka kami menggunakan dua pendekatan, yaitu BCG Matrix tentang Growth Share Matrix dan teori produk life cycle oleh Vernon. Berdasarkan hasil interview, observasi, serta diskusi langsung dengan CEO GLONASS, maka didapatkan berbagai macam perspektif mengenai produk yang dimiliki oleh GLONASS. Selanjutnya, kami melakukan pemetaan terhadap produk tersebut pada matriks BCG dan produk life cycle. Kita dari tim GLONASS ini kan kita ada tim R&D ya, jadi kita harus selalu improve, apalagi sekarang udah ditunjang dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Jadi mungkin kita akan mengcombine, kita coba cari ide-ide yang mungkin out of the box ya. Mungkin kalau orang pemetaan, karena core bisnisnya di pemetaan ya, jadi kalau misal teman-teman dari komputer lain itu pemetaannya masih konvensional, nah di kita nanti coba improve, mungkin beberapa ide kita mungkin dari pemetaan bisa kita digitalisasi atau seperti apa. Jadi mungkin strateginya cuma improve aja sih Mbak, jadi ya selalu improve ide lah supaya nanti itu bisa jadi nilai plus dari GLONASS dibanding yang komputer lain. Dari hasil analisa yang kami lakukan atas 9 produk GLONASS yang kemudian kami petakan ke dalam BCG Matrix, terdapat 3 produk dalam kategori Stars, 4 produk dalam kategori Cash Cow, 1 produk dalam kategori Question Marks, dan 1 produk dalam kategori Docs. Produk jasa yang masuk ke dalam kategori Stars adalah jasa survei pemetaan, pembuatan aplikasi dan sistem informasi, serta sertifikasi kelaikan fungsi, di mana kategori ini memiliki market growth yang tinggi serta market share yang tinggi. Selanjutnya, produk jasa yang masuk ke dalam kategori Cash Cow adalah jasa inspeksi dan audit, perencanaan arsitektur, konstruksi bangunan dan gedung, serta perencanaan dan rekayasa, di mana kategori ini memiliki market growth yang rendah akan tetapi memiliki market share yang tinggi. Selanjutnya, produk jasa yang masuk ke dalam kategori Question Marks adalah sertifikasi kompetensi kerja konstruksi,
di mana kategori ini memiliki market growth yang tinggi, akan tetapi memiliki market share yang rendah. Dan terakhir, produk jasa yang masuk ke dalam kategori DOKS adalah perencanaan penataan ruang, di mana kategori ini memiliki market growth yang rendah dan juga memiliki market share yang rendah. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah dengan menggunakan analisis product life cycle. Dalam product life cycle ini terdapat 5 siklus produk yang dimulai dari fase development, introduction, growth, maturity, hingga fase decline. Pada fase growth, GLONASS memiliki produk pembuatan aplikasi dan sistem informasi, inspeksi dan audit serta perencanaan arsitektur. Selanjutnya untuk fase maturity, GLONASS memiliki survei pemetaan dan perencanaan rekayasa. Produk yang masuk dalam fase decline atau penurunan adalah perencanaan tata ruang serta konstruksi bangunan dan gedung. Strategi GLONASS dalam menyiapkan sustainability perusahaan adalah dengan mengembangkan renewable energy dan energy conversion sebagai produk yang masuk dalam fase development. Selain itu, GLONASS juga sedang memperkenalkan produk baru yang masuk dalam fase introduction, yaitu sertifikasi kelaikan fungsi dan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, yang menurut CEO GLONASS akan menjadi salah satu fokus pengembangan usahanya. Dari pemetaan matriks BCG dan analisis product life cycle memberikan implikasi pada strategi perusahaan dalam mengelola portofolio produknya. Yang awalnya semua produk diperlakukan sama dan dijalankan oleh semua orang, selanjutnya GLONASS harus menentukan skala prioritas dan sumber daya untuk mampu mengelola produknya secara berkelanjutan. Peran dari tim immersion ini adalah memberikan point of view yang baru terhadap portofolio produk mereka yang masuk dalam matriks BCG, sehingga dalam jangka waktu panjang dapat membantu GLONASS untuk meramu strategi bisnisnya. Rekomendasi dari kami setelah melakukan immersion di GLONASS adalah salah satunya menentukan evaluasi portofolio secara berkala, sehingga PT GLONASS dapat menentukan strategi serta mengakselerasi strategi perusahaan yang dilakukan sebaiknya setiap semester. Rekomendasi selanjutnya adalah 1. Perusahaan harus melakukan penyeimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Dalam eksplorasi, perusahaan harus meningkatkan jumlah produk yang masuk dalam matrix question marks dan melakukan riset terhadap produk baru yang akan menggantikan produk lama atau melakukan inovasi. Dalam eksploitasi atau cash cow, perusahaan harus menjaga biaya operasional tetap rendah untuk meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua adalah memilih lini produk mana yang akan dijadikan prioritas untuk pengembangan dan produk mana yang akan dikurangi secara hati-hati dengan memperhatikan analisis prediktif terhadap produk yang ada. Yang ketiga adalah menetapkan batasan anggaran biaya untuk eksperimen atau yang berada pada matrix question mark sehingga tidak mengganggu cash flow perusahaan. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk keberlanjutan operasional perusahaan, seperti yang pertama dana talangan untuk supplier dan distributor berupa supply chain financing, yang kedua dengan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan untuk menjaga loyalitas karyawan, dan yang ketiga adalah cash management system, yaitu mengaplikasikan sistem pengelolaan finansial untuk membantu pengelolaan transaksi operasional perusahaan. Harapannya ke tim immersion ini bukan hanya memberikan kontribusi pada tugas ini saja gitu ya, tapi bisa diaplikasikan ke dunia yang lebih liar di luar sana, karena di industri bisnis manapun banyak resiko dan semuanya memiliki tingkat resiko masing-masing gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan baru bagi kita, bagaimana manage resiko itu jadi opportunity itu, atau menjadikan threat, ancaman itu jadi opportunity, karena sumber dari segala macam pendapatan adalah yang bersumber dari masalah. Nah, dari masalah jadi cuan. Itu yang harapan kami dari PT GLONASS ke tim immersion dapat memberikan kontribusi ke masyarakat juga nantinya. Terima kasih. Berdasarkan hasil observasi, interview, dan diskusi yang dilakukan dengan tim GLONASS, masih terdapat beberapa kendala di luar analisis yang kami lakukan dan dapat dijadikan referensi immersion selanjutnya. Kendala tersebut antara lain: 1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada. 2. Etika bisnis yang tidak diatur dalam regulasi pengadaan.
Kami berharap dengan dilakukannya program immersion ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan bisnis Klonas selanjutnya.